Misalnya tiba-tiba ada orang kesurupan nyambut dia nyebut dari manapun gitu, kemudian dipegangin sama dua orang, nggak bisa, pada mental semua bisa. Wah, kuat banget nih dia nih gitu. Bahkan ada yang dicoba dicubit di HP gitu, dia nggak terasa gitu. Karena itu faktor yang tadi dijelasin juga di tulisan sebelumnya, dia ciri-cirinya itu kebal. Jadi kalau dia pura-pura, dia pasti teriak pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi di channel Jejak Orang Malam. Oke pemirsa, pada video kali ini saya mencoba menjawab ada beberapa pertanyaan dari sahabat yang ada di komentar ya. Dia menanyakan tentang kenapa kok orang bisa terjadi kesurupan gitu. Terus tanda-tandanya gimana bang gitu. Kan biasanya kan itu suatu yang nggak mungkin, namanya makhluk yang tidak kasat mata, artinya tidak terlihat gitu, kok bisa memasuki tubuh seorang gitu misalnya. Ya, mari kita simak video ini. Mungkin banyaklah yang di luar sana, sahabat atau sepuh semua juga mempunyai cara atau pendapat yang berbeda-beda. Itu kembali lagi pada masing-masing, artinya saya hanya menjelaskan aja ya tentang terjadinya kesurupan gitu, atau kalau bahasa lainnya itu kayak kesambet atau kemasukan setan gitu. Nah ini kan berhubungan dengan fakta atau mitos, jadi saya akan bercerita tentang fakta atau mitosnya aja pemirsa ya gitu. Artinya begini, kesurupan itu terjadi hilangnya kesadaran, atau sebagian kesadarannya hilang, atau mungkin dibilangnya itu hilang semua kesadarannya gitu. Itu juga bisa terjadi juga pemirsa sama orang yang memiliki penyakit tertentu, ataupun dia sering ada gangguan, dia sering menghayal, kemudian terjadilah tubuhnya itu dimasukin oleh makhluk halus atau makhluk yang tidak kasat mata gitu. Terus gimana bang, kok bisa terjadi namanya kesurupan massal gitu. Jadi ada gara-gara satu orang nih dia kesurupan, tiba-tiba nyamber gitu ke banyak orang. Nah itu kan disebut dengan massal. Kok bisa terjadi begitu gitu. Terus tanda-tandanya gimana bang? Nah video kali ini saya akan jelaskan. Misalnya tiba-tiba ada orang kesurupan nyamber, dia nyebut dari manapun gitu, kemudian dipegangin sama dua orang, nggak bisa, pada mental semua bisa. Wah, kuat banget nih dia nih gitu. Bahkan ada yang dicoba dicubit di HP gitu, dia nggak terasa gitu. Karena itu faktor yang tadi dijelasin juga di tulisan sebelumnya, dia ciri-cirinya itu kebal. Jadi kalau dia pura-pura, dia pasti teriak pemirsa. Jadi kita perhatiin tanda-tanda dari fisik itu, mungkin bermanfaat gitu pemirsa ya. Lanjutnya saya akan coba bahas, ada lagi beberapa pembahasan yang lebih mendalam. Tetap simak ya videonya ya. Tadi yang sudah disebutkan itu tanda-tanda orang yang kesurupan ya. Jadi seperti tanda-tandanya, seperti dia mulutnya kering, daerah mulut kering, tenggorokan kayak apa ya namanya, kayak gatal gitu, di bawahnya haus, perutnya kayak mau mual-mual gitu di sekitaran perut. Kemudian dia juga matanya ini
mata ini, visualnya ini seperti tersedot ke dalam gitu. Kemudian dia bisa menimbulkan suara-suara aneh. Suara-suara aneh kan, wah bagi duit, wah. Nah, kira begitu pemirsa ya. Ya itu masih banyak faktornya lagi, belum lagi katanya konon katanya juga ada rambutnya ini digunting nggak putus, kemudian dari kulitnya ini ditusuk kebal sehingga dia seperti mempunyai kekuatan yang luar biasa gitu bisa. Jadi itu terjadinya suatu hal yang fenomenal, artinya fenomenal ini jarang banget terjadi bisa. Itu terjadinya seperti yang disebutkan di atas tersebut. Seorang atau beberapa orang yang jalan ke suatu tempat yang diyakini itu angker atau wingit, maka akan timbul bulu kuduk, merinding, kemudian timbullah ke bawah suges yang menciptakan halusinasi gitu. Dia merasa takut sehingga tercipta halusinasi, dia merinding, kemudian timbullah gejala-gejala gitu bisa. Jadi gejala-gejalanya adanya perubahan pada fisik tubuh gitu. Jadi dia tiba-tiba merasa lemas, dia kayak gimana gitu, wah lemas nih, ngantuk nih gitu. Terus jantung berdebar-debar, dia keringat dingin, keluar tuh keringat dingin, lalu pingsan. Tak. Nah, pada saat dia pingsan beberapa detik, beberapa saat, kemudian dia sadar meronta-ronta gitu. Nah ini kita kembaliin lagi menyangkut fakta atau mitos gitu ya pemirsa ya. Jadi begini, begitu dibangun dari pingsannya, dibangun nih kok tiba-tiba seorang laki-laki itu dimasuki oleh makhluk roh atau astral perempuan, dia berubah menjadi suara perempuan gitu. Nah gimana dengan kalau dia dimasukin nama laki-laki, ya dia berubah menjadi, dia berubah, kemudian terjadi perubahan pada intonasi daripada suara. Suaranya ini berubah, jadi suaranya intonasinya datar, itu datar, tidak ada nada kenceng, tidak ada nada rendah, pelan, dia datar aja suaranya itu. Terjadinya perubahan suara. Gitu. Kemudian ada lagi karena dianya itu jadi kebal badan atau mungkin rambutnya digunting, dia nggak putus, kemudian dicubit nih rasa sakit gitu bisa gitu ya. Jadi dia nggak merasa sakit, kebal. Belum lagi adanya kekuatan di tubuhnya, konon katanya menurutnya ya, mitos lah saya bilang itu. Jadi orang ini dimasukin sama roh, makhluk halus, tubuhnya menjadi 2 kali lipat sehingga menjadi kuat gitu bisa. Nah kenapa hal ini terjadi, saya kembaliin lagi ini tentang fakta atau mitos yang terjadi. Terus bagaimana dengan terjadinya misalnya ada pohon besar ditebang nih, tiba-tiba ada satu orang kesurupan, dia teriak-teriak, lontar-lontar gitu, kemudian nyamber nih ke banyak orang yang di sekitarnya gitu. Nah itu kan menjadi massal gitu. Kok bisa terjadi begitu? Ya itulah, sampai saat ini belum ada penjelasan yang memang apa ya namanya, saya bilang itu penjelasannya tentang bahwa ini benar atau tidaknya, itu sampai sekarang ini belum ada yang bisa membuktikannya. Karena namanya kesurupan itu juga terjadi dari dulu hingga sekarang, ya Allahu alam gitu. Jadi pada kesempatan video ini saya menerangkan tentang mengapa orang bisa terjadi kesurupan, gejalanya atau tanda-tandanya,
kalau ada tanda-tandanya, bagaimana dengan dia terjadi pura-pura? Nah, ini yang namanya pura-pura nih pemirsa nih. Jadi harus situlah pentingnya tentang tanda-tanda yang saya ceritakan di sebelumnya itu. Jadi kita bisa melihat, misal kita cubit dulu, sakit nggak dia nih, tekan jempolnya kan gitu. Terus itu namanya bisa juga kan pura-pura. Gitu. Pura-pura itu bisa jadi terjadi karena adanya gangguan mental. Saya bilang begitu kenapa? Karena kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya yang membuat seperti itu. Itu jadi ada namanya dari unsur medis. Nah, itu dia menjadi apa ya, efek samping dari obat-obatan atau apapun, dia timbullah bawa suges atau dia ada pura-pura karena ada suatu keinginan yang tidak dipenuhi gitu. Jadi dia marah-marah, jadi orang mukanya begitu. Terus bagaimana pemirsa dengan ada orang nih tiba-tiba dalam suatu komentar itu ada teman saya cerita, ini ada dia lagi camping gitu nih, ada berlima gitu ya, berlima orang, tiba-tiba orang sambet nih, lima-limanya nggak ada yang bisa, nggak ada yang ngerti gimana cara ngobatinnya nih ya kan, gimana. Akhirnya ada satu orang itu dia menampar pak gitu ya, dia kan kesakitan, wah langsung sadar gitu, wah udah sadar, alhamdulillah udah sadar gitu. Terus ada beberapa orang lagi ngajiin, wah dibacain ayat-ayat suci Al-Quran, dibaca, ngaji atau apapun. Nah, orang yang terkena kesurupan ini dia ikut membaca juga bisa. Nah, itu gimana itu gitu. Sementara tiba-tiba lagi membaca itu nggak keluar apa gimana, datang lagi orang nih, dia cuma ngeliatin doang, langsung pingsan, sembuh. Nah, itulah yang terjadi, namanya kondisi fenomenal, artinya belum ada penjelasan gitu. Tapi kalau saya di sini mengembalikan kepada pemirsa bahwa itu memang terjadi. Kenapa bisa terjadi? Banyak faktornya yang pemirsa. Itu artinya ya kita juga misalnya kita datang suatu tempat, kita nantang-nantang, wow nggak suka kali ini ya. Jadilah sesuatu hal seperti itu pemirsa gitu. Nah, itu namanya berhubungannya dengan adab. Jadi gaib, urusan gaib gitu pemirsa. Jadi artinya walaupun mereka itu makhluk halus ataupun golongan astral sekalipun, mereka ada tapi tidak terlihat gitu. Jadi kita kembali lagi, cara yang terbaik adalah mencoba menenangkan dengan tidak ada udara di sekitar situ, artinya udaranya enak, sirkulasi udaranya buat tenang, atau bisa juga dengan angin, atau juga bisa dengan, mohon maaf yang muslim itu kita bacain ajan aja, bisa ajan yang berulang-ulang, kita bacain ajan, boleh nggak 2 orang atau 3 orang, silakan ya, yang penting kita meminta kepada Allah, kita hanya doa, karena namanya semuanya itu kembalikan kepada hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi cukup Allah sebagai pelindung. Jadi artinya doa yang terkabul gitu. Jadi kita berdoa aja pemirsa itu. Terus bagaimana kalau ada orang yang sering kali terjadi begitu, ya itu pasti ada faktornya pemirsa. Nah, mungkin di pembahasan video selanjutnya saya akan bahas itu. Biasanya terlihat tiba-tiba ada orang bisa melihat ini, melihat anu, apapun itu. Saya kembaliin lagi, nanti kita bahas. Nah, video kali ini saya bahas tentang kesurupan, ada tandanya, gejalanya, bagaimana cara mengatasinya, karena hal ini akan terjadi, bisa terjadi entah kita berada di mana dalam suatu situasi atau kondisi peristiwa tertentu, itu pasti terjadi. Kita kembali lagi, jadi ada orang yang berusaha untuk menyembuhkan dengan mengeluarkan energi, ada orang membacakan ayat suci, ada yang melakukan apa, merasa ya mohon maaf ya, saya merasa hebat, wah gue bisa nih, ternyata nggak bisa. Terus ada orang yang cuma melihat, dia berdoa gitu, dia sembuh, dia sadar gitu. Sementara
sementara ada orang lagi yang dengan gampar atau disiram pakai air nih, wow, disiram pakai air, ternyata sembuh juga. Nah, itulah penjelasan itu sampai sekarang tidak ada yang dapat membuktikannya gitu. Nah, demikian saya rasa sudah cukup bisa penjelasannya dari saya dengan Elpray di channel Jejak Orang Malang. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.